Polarisasi dan keterbelahan dalam Pilpres tahun 2014 dan 2019 diharapkan tidak terjadi lagi pada Pilpres 2024 mendatang. Rakyat Indonesia, khususnya juga rakyat Bali, berharap Pilpres 2024 tidak lagi diikuti dua pasang capres-cawapres. Harapan muncul agar Pilpres 2024 ada 4 poros dengan mengusung 4 pasang capres-cawapres. Ada 4 poros yang diprediksi bisa mengusung capres-cawapres masing-masing. Pertama, Koalisi Indonesia Bersatu dengan 3 parpol yakni Golkar, PAN, dan PPP. Kedua, Koalisi Indonesia Raya atau KIR yang dimotori Gerindra dan PKB. Poros ketiga, ada PDI Perjuangan yang menjadi satu-satunya parpol yang punya boarding pass sendiri untuk mengusung sendiri capres-cawapres karena punya jumlah kursi DPR RI lebih dari 20% alias memenuhi syarat presidensial threshold. Kemudian ada komunikasi politik 3 partai, yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS yang berpeluang membentuk poros keempat. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarte, juga menyampaikan ada aspirasi dan harapan rakyat Bali agar ada 4 pasangan capres-cawapres di Pileg 2024. Ia menegaskan, jika 4 pasangan calon di Pilpres 2024, maka keterbelahan yang terjadi sejak Pilpres 2014 bisa dihindari. Tidak akan ada lagi istilah kampret, cebong, dan lainnya. Politisi Demokrat asal Jembrana ini mengungkapkan Indonesia sudah pernah punya pengalaman kontestasi Pilpres, diikuti 5 pasangan calon, yakni pada Pilpres 2004 yang menjadi pemilihan presiden langsung pertama kalinya pasca reformasi yang berjalan sukses, memberikan rakyat kedaulatan dan kebebasan memilih, dan tidak ada keterbelahan serta polarisasi dua kubu. Demokrasi Indonesia ini memang kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki kuasa penuh ya terhadap tokoh-tokoh yang akan dipilih dalam Pilpres nanti ya. Dalam konteks pemilu legislatif dan pemilu presiden ini bersamaan, fokus masyarakat itu lebih condong kepada isu Pilpres ya, karena isu Pilpres ini sangat menarik ya. Tentu sangat berdampak kepada partai politik yang memiliki kadernya bisa ikut running ya sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Di tengah-tengah masyarakat, obrolan kita lihat di warung kopi, di tukang bakso, di pasar-pasar dan seterusnya. Masyarakat rupanya lebih berharap jika calon presiden itu ada 3 pasang. Ada 3 pasang gitu. Dan mereka sangat paham betul ya, karena pengalaman kita pasca reformasi pernah pemilu Pilpres digelar pertama itu tahun 2004 ya. Ketika itu ada 5 pasang calon presiden ya gitu. Karena memang presiden threshold syarat mengajukan calon presiden pada saat itu di angka 15% ya. Jadi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara DPR RI 15% atau suara nasional 20% bisa mengajukan calon presiden. Oleh karena syarat mengajukan calon presiden adalah 15%, sehingga ada 5 pasang calon presiden yang diusung tahun 2020. Sehingga prosesnya sangat demokratis, rakyat secara bebas bisa menentukan pilihannya ya. Begitu, karena ada 5 pasang calon presiden kan. Kemudian ada 2 pasang calon presiden yang running di putaran kedua. Karena syarat terpilihnya calon presiden sesuai dengan undang-undang adalah harus mendapat dukungan 50% lebih ya. Kemudian pada saat itu terpilih SBY JK di putaran kedua. Nah, sementara sekarang tahun 2024 presiden threshold kan ditetapkan 20% ya. Gabungan partai politik atau partai politik yang perolehan suara DPR RI-nya 20% bisa mengajukan calon presiden atau 25% dari suara sah nasional. Dari komposisi ini kita lihat dimungkinkan ada 4 pasang calon presiden yang bisa bertarung ya pada pemilu Pilpres 14 Februari 2024. Ini yang sedang menjadi diskusi hangat masyarakat ya. Bagian daripada wangsit langit Bali mungkin ini kan gitu. Nah, ini sangat diharapkan oleh masyarakat kalau bisa lahir 4 poros, kemudian ada 4 pasangan calon presiden yang bisa running ya ditetapkan oleh KPU. Tentu masyarakat secara bebas, secara demokratis bisa menentukan yang terbaik. Nah,
Kalau ada 4 pasangan calon presiden, tentu masyarakat secara bebas menentukan pilihannya, sehingga keterbelahan yang selama ini sejak 2014 timbul itu akan bisa dihindari, gitu kan? Karena tidak akan ada keterbelahan, ya, kampret, cebong dan seterusnya, ya, itu tidak akan ada, ya, begitu. Ini akan mempersatukan. Saat ditanya kemungkinan ada poros koalisi Demokrat Nasdem PKS, Mudarta menjelaskan, di Demokrat ada mekanisme kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai SBY yang akan menetapkan dengan siapa Demokrat berkoalisi dan siapa capres-cawapres yang akan diusung. Di Demokrat sendiri ada mekanisme, ya, kewenangan Majelis Tinggi, ya, yang ketuanya Pak SBY, ya, itu akan menetapkan dengan siapa Partai Demokrat berkoalisi, siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Itu mekanisme internal, ya. Karena semua masing-masing partai kan ada mekanisme tersendiri, ya, begitu. Tapi kalau kita lihat trennya, ya, akhir-akhir ini sudah terbentuk koalisi Indonesia Bersatu, ada Golkar, ada PAN, ada P3, ya, itu sudah cukup bisa mengajukan satu pasangan calon presiden. Terbentuk juga KIR, ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Partai Gerindra dan Partai PKB, ini juga terpenuhi syarat presiden usul, ya. Itu juga PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang memiliki boarding pass yang bisa mengajukan satu pasang calon presiden secara mandiri, ya, itu sudah ada 3, ya, sudah ada 3 poros di situ. Kemudian ada komunikasi politik tempo hari, ya, Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat. Ya, kalau ini 3 partai ini bersepakat, tentu akan bisa melahirkan satu pasang calon lagi, karena jumlah kursi itu kisaran 28%, ya. Jadi satu-satunya poros dengan tingkat persentase yang tertinggi di antara 4 poros, ya, 4 poros. Ini sangat dimungkinkan. Nah, tentu ini akan menjadi bahasan yang hangat dengan masyarakat, termasuk beberapa masyarakat Bali sudah membahas. Nah, ini harapannya kalau kita bisa 4 poros, simulasi yang sudah terekspos selama ini bisa kompak, diperkuat, ya, perjanjian kerjasama antara partai politik, akan lahir ada 4 pasang calon presiden. Ini akan sangat bagus sekali untuk Indonesia ke depan. Mudarta menegaskan, 4 pasang capres-cawapres di Pilpres 2024 sangat dimungkinkan dan tentu hal itu menjadi bahasan yang hangat di masyarakat, termasuk oleh masyarakat Bali. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Bali 1 mengabarkan.